Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, limpahan nikmat karunia-Nya pada kita sehingga kita bisa bermuajahah dalam acara Amalia Ramadan Kultum ya. Kultum Amalia Ramadan 1442 Hijriah ini. Ya, limpahan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan pada kita ya. Oke, selawat serta salam semoga selalu tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas jasa beliau lah kita bisa nikmati indahnya Islam sampai hari ini ya. Oke, yang terhormat Bapak-Bapak pimpinan, Pak Hasan Padadio, Bapak Ibu Guru Wali Kelas, ya Bapak Koordinator Amalia Ramadan, Pak Amar Mubarak LC, dan anak-anak yang selalu mesti dibanggakan, mesti doakan menjadi jundullah ya, menjadi insan kamil kelak insya Allah. Pemimpin-pemimpin negeri ini yang berakhlakul karimah dan bisa menjadi pemimpin yang baik, mencintai Rasul. Amin Allahumma amin. Topik misuji pada siang hari ini insya Allah tentang ada di surat Asy-Syam ya, judulnya ini. Qad aflaha, ya masih pakai Al-Quran nih, takut salah baca. Qad aflaha man zakkaha ya. Surat Asy-Syam ini surat ke 91 ya, artinya matahari. Surat 91 ayat ke 9 diambil. Setelah tahun lalu Bapak Ibu Guru juga diberikan tugas kultum ya, cuma dalam bentuk video, tidak live seperti ini, live via zooming, tapi di-share ke YouTube. Misuji kultumnya tahun lalu itu tentang sama, tentang orang yang beruntung ya, di surah Al-Mu'minun. Misi lanjutkan saja ya, biar ada kesinambungannya. Di surah Al-Mu'minun disampaikan tahun lalu itu ada 5 ayat 1 sampai ayat 5. Ya kita sama-sama ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh buka surah Al-Mu'minun bagi kita semua yang punya Al-Quran dekatnya ya. Surat ke-23 ayat 1 sampai 5. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum lifurujihim hafizun. Ya, al-ayah. Oke, hadirin hadirat sidang kultum Amalia Ramadan yang semoga selalu dimuliakan Allah, dirahmati Allah. Ayat 1 sampai 5. Kita bisa baca artinya ya. Sungguh, qad artinya sungguh. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Nah, orang beriman mana yang beruntung nih? Ya, semua kita termasuk orang-orang yang beruntung ya. Tapi kita lihat dulu list ke depannya, ayat berikutnya. Pertama yang beruntung kata Allah, redaksi yang surah Al-Mu'minun ini, orang yang mendirikan sholat. Tidak hanya mendirikan sholat saja, tapi orang yang khusyuk dan mendirikan sholat. So, kita termasuk dalamnya ya, insya Allah ya. Selalu berusaha. Yang kedua, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia atau perbuatan yang tidak banyak manfaatnya ya, atau lebih banyak mudaratnya ya. Jadi nanya, TikTok kan boleh nggak dalam bulan Ramadan ini? Kan main panjang subuh, habis mungkin dengan pengajian subuh sampai nanti mungkin belajar ya sampai nanti jam 12 ini belajar zuhur,
sampai maghrib main panjang nih, main TikTok kan dulu nah, spare time-nya boleh nggak? Kalau itu banyak mudaratnya tinggalkan, ya, karena nanti berkenaan dengan ayat ini. Bikin vlog mana dulu, ya, Islami apa tidak, ya. Apalagi nonton yang saluran TV, channel yang berbau-gosip. Nah, kalau banyak mudaratnya tinggalkan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang menunaikan zakat, ya. Kalau kalian masih anak kecil, mungkin zakat belum zakat mal, ya, baru zakat fitrah, ya. Nanti mungkin orang tua yang membayarkan, ya. Meskipun kalian masih bayi, wajib dibayar oleh orang tua. Walaupun dia baru lahir di hari pertama bulan, begitu masuk bulan suci Ramadan, dia wajib dibayar fitrahnya. Oke. Berikutnya yang ketiga, orang yang mana? Setelah yang empat, sorry. Pertama, orang yang khusyuk salat dalam salatnya. Yang kedua, menjauhkan dirinya dan perbuatannya dari hal yang kurang bermanfaat. Yang ketiga, orang yang membayarkan zakat. Yang keempat, orang yang melihara kemaluannya. Hati-hati, yang kehormatan. Kemaluan di sini banyak, bagi wanita semua jadi aurat, ya. Jadi kita jaga. Karena hati-hati, karena kita kenapa wanita muslimah harus berhijab menunjukkan dia beda dari yang lain, ya. Wanita kufar kita punya berjilbab, gitu ya. Kita mensucikan pikiran kita dan hati kita. Untuk para anak-anak perempuan, kita wajib menjaga diri kita, kan semuanya untuk aurat, ya, dijaga perkataannya, sikapnya, fashionnya, bajunya, ya. Pilihlah baju yang Islami. Oke, itu topik misi adalah qad aflaha ma zakkaha, surah Asyam, ya, surah Asyam ayat ke-9. Kembali ke topik ini, disambung dari yang tahun lalu. Beruntunglah orang-orang yang mengingat, barang siapa mengingat Allah. Mengingat Allah ini tidak hanya di waktu senang, di waktu gembira, mungkin dapat THR, ya, atau dapat angpau. Kalau orang anak kecil dapat angpau senang banget tuh, apalagi angpau dari om, tante, kakek, ini banyak banget angpaunya. Bingung hitungnya, ya. Oke, mau dibayarin kemana nih, belanjain kemana? Itu mengingat Allah, ya, bagus. Di saat sedih, ya, di saat berduka, nah, ya, kita wajib mengingat Allah, karena pada dasarnya kan beruntunglah orang-orang yang mengingat Allah, ya. Qad aflaha man zakkaha. Di sini ingat Allah itu tidak hanya dikala suka dan sedih, tapi kita juga banyak bermuhasabah diri, terutama di bulan suci Ramadan ini adalah bulan ujian untuk kita berempati dengan teman-teman kita, saudara kita yang kurang mampu, yang mungkin juga dia keseharian tidak puasa kayak kita, dan kita di puasa di apa itu namanya, dibentuk, gitu ya. Kalau dia memang karena keadaan dia berpuasa, ya. Kalau kita biasanya kalau di hari-hari bulan Ramadan puasa Senin Kemis, dia mungkin cuma makan Senin Kemis, ya. Banyak ada orang seperti itu di belahan di Indonesia ini yang mungkin masih berkekurangan, ya. Kita bersyukur kita diberi Allah kecukupan. Di bulan ujian ini nanti insya Allah di bulan Syawal kita ada peningkatan iman lebih baik, ya. Jangan menurun kembali, ya. Ada peningkatan, karena arti Syawal ada artinya peningkatan. Oke. Ada doanya. Tadi saya selalu meminta kita untuk kita bersyukur, karena doanya Allahumma Rabbana balighna, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita sudah Allah berkahi di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, yaitu doa pertama kali bulan Rajab, ya. Dan tidak Allah kembalikan kita ke bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan kita ngapain? Yaitu tadi, supaya kita jadi orang yang beruntung, kita jaga, kita amalkan, kita apa ya? Apapun yang disampaikan Bapak Ibu guru, kemarin Pak Supatri menyampaikan kultum juga, gitu ya. Tentang surat Al-Baqarah 143. Datang kalian sering mendengar surat itu, ya, Ramadan dipakai itu di masjid-masjid, gitu ya, atau kultum-kultum di YouTube, ya. Tidak hanya didengarkan, tapi kita praktekkan, ya, ya. Iman di sini kan di surat Al-Mu'min itu kan qad aflaha, betul orang yang beriman, ya. Artinya iman di sini, iman itu tidak hanya kita ucapkan, saya beriman nih, tidak hanya diucapkan, tapi diyakini dengan hati, dilakukan dengan anggota tubuh, gitu ya. Kita lakukan. Berpuasa kita berpuasa, sungguh-sungguh berpuasa. Tadi diharapkan tidak mengerjakan perbuatan atau perkataan yang sia-sia, ya, tidak kita kerjakan, ya. Menjaga kemaluan kita, kehormatan diri kita dan keluarga kita lakukan, gitu ya. Jadi itu ada manfaatnya kita berpuasa, ya. Karena pada dasarnya kita berpuasa, akhirnya Allah janjikan apa? Di surat Al-Baqarah, ya, pasti sudah sering dibacakan, ya, ayat 183. Sering juga kali pasti mendengarnya di setiap kultum, ya, pasti disampaikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu. Ya wahai orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba. Ujung-ujungnya Allah berikan kepada kita kalau kita telah melakukan prosesnya tersebut, kita jadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun ya. Mari kita menjadi orang bertakwa. Semoga derajat takwa dapat kita raih setelah kita menjalani puasa di bulan suci Ramadan ini, dan Allah pertemukan kita kembali di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah yang akan datang dengan keadaan keimanan kita lebih baik, sudut pandang lebih baik ya. Amin. Tentu untuk anak-anak nilai-nilai lebih baik. Amin Allahumma amin ya. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan ya. Sedikit semoga dapat menambah ya, nambah keimanan kita. Ini dilakukan tidak hanya untuk kalian tapi untuk diri sendiri, untuk bermuhasabah diri di bulan suci ini, karena setiap pribadi nanti akan ditanya apa yang dilakukan selama di dunia ya. Oke. Mohon maaf sekiranya dalam penyampaian ada yang kurang berkenan ya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih ya. Thank you for joining ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.